Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldia Karya dengan NIM 62114211037 dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan resume tentang komunikasi. Yang pertama, tentang konsep dasar dari komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berbagi atau menghubungkan. Secara ontologi, memandang komunikasi sebagai fenomena yang mendasari hubungan antara individu atau kelompok dalam konteks realitas eksistensial. Secara epistemologi, yaitu menyelidiki bagaimana pengetahuan tentang komunikasi dikonstruksi dan dipahami oleh manusia melalui proses kognitif. Sedangkan secara aksiologi, yaitu memperhatikan nilai-nilai atau tujuan yang terkandung dalam komunikasi seperti kejujuran, keadilan, dan kesetiaan. Adapun tujuan dari komunikasi, yang pertama, mengubah sikap. Komunikasi diharapkan dapat merubah sikap seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikannya. Yang kedua, mengubah opini atau pendapat. Terlihat jelas tujuan dari komunikasi untuk mencapai suatu kesamaan dalam hal pendapat atau opini. Yang ketiga, mengubah perilaku. Tujuan dari komunikasi yaitu seseorang penerima informasi tersebut akan berlaku sesuai dengan stimulus yang diberikan, sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Yang keempat, mengubah masyarakat. Pada hal ini perubahan cenderung kepada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya. Jadi komunikasi mempunyai tujuan yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan tujuan mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Adapun fungsi dari komunikasi, yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan identitas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan praktis. Adapun jenis-jenis dari komunikasi, pada dasarnya komunikasi itu digunakan untuk meningkatkan satu aktivitas hubungan antara manusia maupun kelompok. Jenis komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu menggunakan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan pesan menggunakan satu kata maupun lebih dari kata dengan menggunakan usaha yang dilakukan yang berhubungan dengan orang lain, baik itu secara lisan dalam bahasa yang dimengerti, karena bahasa merupakan dari sistem verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh yang merupakan salah satu bentuk komunikasi yang biasa dipakai dalam suatu presentasi, yang dimana penyampaiannya melalui gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan body language. Teori-teori komunikasi. Teori komunikasi ada beberapa macam. Satu, teori komunikasi massa. Terdiri dari unsur untuk mengkaji produksi, distribusi, dan penerimaan pesan dalam media massa. Yang kedua, teori interaksi simbolik. Teori ini fokus pada cara individu memberi makna pada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Yang ketiga, teori sistem, yaitu memandang komunikasi sebagai proses yang terstruktur dan saling terkait antar unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Yang terakhir yaitu teori komunikasi antar budaya. Teori ini berfungsi untuk memahami komunikasi dalam konteks perbedaan budaya dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Cukup sekian resume saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.